Hai, saya Sheila dan hari ini saya mau berbagi 4 tips sukses menjadi wanita yang berdaya versi saya dari pengalaman saya 5 tahun ke belakang. Yang pertama adalah menjadi proaktif. 5 tahun yang lalu saya masih menjadi seorang mahasiswa yang sejatinya fungsinya adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Tapi kemudian saya berpikir, saya butuh skill komunikasi, saya butuh soft skill yang cukup untuk saya dapat menembus dunia kerja dengan baik. Akhirnya saya terjun ke dalam beberapa organisasi seperti Farmasi Peduli yang bergerak dalam bidang kesejahteraan mahasiswa. Saya aktif di organisasi International Pharmaceutical Students Asia Pacific Regional Office sebagai desain subcommittee yang membantu saya melatih komunikasi, menjalin relasi dengan mahasiswa-mahasiswa lintas negara. Saya juga turut aktif sebagai protokoler mahasiswa selama 3,5 tahun. Sampai akhirnya di tahun 2018 saya bergabung dengan PT KB Pharma. Proaktif sudah menjadi kebiasaan saya. Seperti bertanya jika kurang paham atau tidak mengerti, membuka diskusi untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga jangan lupa turut aktif dalam berbagai organisasi ataupun kepanitiaan. Beruntungnya di KB Group banyak sekali event dan kesempatan yang bisa saya ikuti. Dengan menjadi proaktif, kita mampu membangun komunikasi interpersonal yang baik dan juga mendapatkan relasi yang luas dan pengalaman yang tak terlupakan. Yang kedua adalah fokus tujuan utama. Ini masih berkaitan dengan poin yang pertama. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau sibuk organisasi, berarti pendidikan terbengkalai dong? Jawabannya tidak, karena walaupun organisasi itu penting untuk kita dapat mengembangkan soft skill kita, namun kita juga tidak boleh lupa tujuan utamanya. Sebagai mahasiswa, tujuan utama saya adalah untuk belajar. Karena itu, saya membagi jadwal belajar saya dan juga jadwal organisasi saya sehingga saya bisa lulus 3,5 tahun dengan predikat cum laude, lalu melanjutkan profesi apoteker dan puji Tuhan meraih IPK tertinggi kedua di angkatan saya pada saat itu. Begitupun ketika saya memasuki dunia kerja, saya selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Untuk hal-hal seperti latihan musik, kegiatan-kegiatan yang di luar pekerjaan, saya lakukan setelah jam kerja berakhir untuk menunjukkan integritas saya. Yang ketiga adalah find your passion. Apa pentingnya? Sebuah jurnal punya Forrest dan teman-teman pada tahun 2010 menyebutkan bahwa passion bisa membuat seorang individu meluangkan waktu, pikiran, tanpa merasa terbebani. Didukung juga dengan studi Purba dan Ananta tahun 2018 bahwa ada pengaruh positif antara passion terhadap kepuasan akan aktivitas yang dilakukan. Jadi, kita lebih bisa menikmati hidup yang kita jalani karena sudah sesuai dengan passion kita. Yang keempat, last but not least, is to be innovative. Ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang yang sedang pandemi, ke supermarket saja terbatas, bertemu dengan orang terbatas, bikin event terbatas, semua serba terbatas. Saya suka sekali bernyanyi, dan saya rindu untuk suara saya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Tapi karena pandemi, tidak ada event-event, tidak bisa bertemu. Akhirnya saya memutuskan untuk go live di Instagram. Bahkan saya membuat user Instagram baru khusus untuk wadah bernyanyi, agar bukan cuma saya saja yang mendengar suara saya, tapi teman-teman di luar sana juga bisa ikut terhibur tanpa harus berjumpa secara langsung. Pandemi juga membuat saya lebih sering di rumah. Akhirnya saya mengeksplorasi diri, apa sih hal-hal yang baru yang bisa saya lakukan, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba memasak. Well, selain masak, saya juga suka makan. Biasanya saya juga suka coba-coba produk-produk yang baru. Nah, tapi biasanya saya hanya makan atau saya hanya masak untuk diri saya sendiri. Padahal mungkin ada orang-orang yang butuh resep saya, atau ada orang-orang juga yang ingin mencoba produk yang saya coba tapi belum sempat mencoba dan ingin tahu informasinya. Akhirnya, saya mencoba membuat YouTube untuk review makanan-makanan yang saya makan, dan saya juga membuat resep-resep yang dapat diolah dengan rice cooker, supaya anak rantau seperti saya juga dapat terbantu dengan tutorial atau review dari saya. Dengan tagline Random Thought Sharing Blessing, YouTube saya kini telah memiliki lebih dari 1.200 subscribers, dan saya pun mendapat beberapa tawaran kerjasama review produk dari beberapa brand. Saya percaya setiap orang diberikan talenta yang masing-masingnya unik dan berbeda satu sama lain. Dan saatnya kita untuk menerima perbedaan tersebut. Saya mungkin bisa bernyanyi atau memasak, teman-teman mungkin bisa melukis atau fotografi. Just explore it. Kembangkan diri dan jangan lupa percaya sama diri sendiri. Dari situlah akan timbul inovasi. Kalau masih rendah diri, susah untuk menerima opini dari hati. So, mulai cintai diri sendiri dan jangan lupa berbagi. Sampai jumpa lagi. Saya Sheila Pratiwi, pamit undur diri. Dadah!